Dengan Budi Utomo ya, masih ya? Berarti kita melanjutkan yang kemarin, terkait dengan pembahasan Budi Utomo. Nah, jadi tes, kedengeran nggak? Tes. Oh, jelas ya? Ya, terima kasih. Eee, jadi terkait dengan, pembahasan hari ini, kita masih membahas terkait dengan Budi Utomo. Bagaimana, Budi Utomo itu dibentuk, siapa saja pembentuknya, dan bagaimana sih orang-orang yang membentuk Budi Utomo ini gitu. Mereka ini siapa gitu, bagian dari apa, dan, apakah mereka juga memiliki keterkaitan dengan, apa namanya, sejarah Indonesia selanjutnya gitu, sesuai dengan apa yang kita pelajari, sebelumnya. Bahwa sejarah, berkaitan dengan periodisasi gitu. Masa sekarang pasti berkaitan dengan masa yang lalu. Itu hukum pasti dari sejarah ya. Jadi untuk teman-teman semua, apa namanya, tidak usah apa, tidak usah menganggap sejarah itu adalah sesuatu hal yang rumit gitu. Menganggap sejarah itu adalah sesuatu hal yang kolot gitu. Padahal kalau kita bijak memahami sejarah, kita akan juga dapat mengantisipasi kejadian kejadian buruk yang akan datang gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan bagaimana kemarin kita sudah membahas Budi Utomo, yaitu terkait dengan mungkin teman-teman sudah juga ada yang lupa ya atau, apa namanya, sedikit lupa-lupa ingat deh, terkait dengan Dokter Wahidin dan juga Sutomo. Kita kemarin sudah bahas itu ya. Bagaimana Dokter Wahidin ini adalah, apa ya, influencer dari Budi Utomo gitu. Kalau kita ingat Budi Utomo, kita ingat 20 Mei, kita ingat Kebangkitan Nasional, kita juga harus ingat, Dokter Wahidin gitu. Dokter Wahidin ini merupakan sosok yang sangat, penting gitu bagi pergerakan nasional. Seharusnya tokoh Dokter Wahidin ini juga dinaikkan dalam buku-buku sejarah. Begitu juga dengan, apa namanya, profilnya, autobiografinya di buku-buku sejarah. Karena sangat penting saya rasa membahas Dokter Wahidin. Karena Dokter Wahidin inilah yang membentuk, yang membuat karakteristik, apa namanya, Budi Utomo itu lahir gitu. Karena awalnya Budi Utomo ini kan dibangkitkan atau dibentuk oleh para mahasiswa Stovia ya. Nah, para mahasiswa Stovia ini itu dari kalangan priai. Tidak ada yang, apa namanya, di luar dari kalangan priai. Karena Stovia ini dulu merupakan bisa dikatakan sebagai sekolah elit kalau misalkan sekarang ya. Nah, karena hanya orang-orang, priai saja atau orang-orang yang atau anak-anak ya, atau anak-anak yang bapaknya atau orang tuanya bekerja, di kepemerintahan imperialisme Belanda saja yang boleh bersekolah di sana gitu. Paling minimal itu, sekretaris, kecamatan atau sekretaris camat ya sekarang. Jadi paling minimal itu anak dari sekretaris camat yang boleh, apa namanya, bersekolah di sana atau memiliki pendapatan paling minimal itu 100 gulden kalau nggak salah. Nah itu dulu itu sangat sangat besar ya segitu. Nah, kalau apa namanya, di bawah itu, penghasilan orang tuanya di bawah itu, mereka tidak diperkenankan untuk bersekolah di Stovia. Maka dari itulah yang, bersekolah di Stovia itu merupakan, anak-anak apa ya, pejabat gitu, anak-anak orang kaya, anak-anak priai. Jadi anak-anak orang kaya ini memiliki karakteristik yang sudah saya katakan, kemarin gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan dalam dalam bahasa sekarang itu hedonis ya, jadi hedon gitu, anak-anak hedon. Jadi hedon itu bukan hanya ada sekarang aja gitu, hadir hari ini saja gitu. Tapi hedon juga sudah ada sejak dulu gitu, sejak dahulu, sejak Stovia itu lahir. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan, apa namanya, yang kemarin sudah kita ceritakan ya, yang sudah kita bahas terkait dengan Sutomo. Bagaimana Sutomo ini memiliki karakteristik yang hedonis. Jadi dia tuh senang, senang ini, menghambur-hamburkan uang gitu. Dia
kalaupun tidak mendapatkan uang, dia sesekali itu sering mengibuli orang tuanya di rumah agar mendapatkan uang lebih. Nah, hal tersebut nanti akan digunakan oleh Sutomo untuk bersenang-senang, karena waktu itu Sutomo merupakan keluarga dari seorang camat atau seorang wedana ya. Jadi bapaknya itu wedana. Kewedanaan. Dulu tuh kecamatan namanya Kewedanaan. Nah, jadi sejak itulah ketika dia bertemu dengan Dr. Wahidin, terlepas dari apa namanya eh, kehidupannya yang berubah juga, tapi tanpa Dr. Wahidin saya rasa Sutomo juga tidak akan mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan apa yang terjadi pada masa itu. Karena kalau misalkan saya boleh menggambarkan sedikit, pada masa itu tuh apa namanya ya, hadirnya ketidakadilan itu ada di mana-mana gitu. Kesenjangan sosial itu ada di mana-mana. Stratifikasi sosial apalagi gitu. Jadi jenjangnya itu stratifikasi sosial pada saat itu tuh jenjangnya itu orang Eropa atau orang Barat, terus bangsa luar, bangsa asing yang datang, stratifikasi sosialnya, dan yang paling bawah baru bangsa pribumi atau bumi putra atau yang disebut orang Indonesia itu sendiri, yang lahir di Indonesia itu sendiri, yang apa namanya di luar konteks imperialisme. Mereka sangat-sangat tidak dihargai gitu. Dalam sistem pekerjaan pun orang lokal itu sangat-sangat tidak dihargai. Nah, itulah yang membuat apa namanya ya, eksklusifnya hadirnya eksklusifnya gitu. Budi Utomo ini bisa kita banggakan gitu karena Stovia ini hadir di sekolah elit yang pada saat itu diisi oleh apa namanya orang-orang bangsawan yang sudah mapan gitu, dan mereka tidak lagi berpikir besok saya pasti akan dicaci dan dicecar oleh pihak imperialisme Belanda gitu, karena mereka sudah apa ya, berkecukupan gitu. Mereka tidak lagi harus memikirkan makan apa, mengolah nasi aking jadi nasi apa gitu misalkan. Nah, mengolah nasi kemarin jadi rengginang misalkan. Nah, itu kan yang apa namanya, efek sosial yang nyata gitu. Nah, setelah itu Dr. Wahidin bukan hanya bertemu dengan Sutomo saja, tapi dia juga bertemu dengan bertemu dengan yang kita kenal. Kita kenal semua ya. Kita kenal semua. Namanya Cipto Mangunkusumo. Nah, kita kenal semua ya. Cipto Mangunkusumo itu siapa? Nah, Cipto Mangunkusumo ini kan kita ingat nama ini ya, nama rumah sakit kan ya. Nama salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, Cipto Mangunkusumo ini salah satu pendiri juga dari apa namanya, Budi Utomo gitu. Selain dari Sutomo itu sendiri. Karena banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia pada saat itu yang bergerak setelah mendengarkan Dr. Wahidin bercerita kepada para mahasiswa di Stovia, akhirnya mereka itu bergerak, kita harus apa ya di asramanya ya, karena waktu itu di Stovia itu orang-orang pribumi tinggalnya di asrama. Kita akan bikin apa ya? Kita masa diem aja gitu melihat keadaan ini gitu, melihat ketidakadilan ini gitu. Akhirnya mereka mencetuskan untuk membentuk Budi Utomo. Terlepas dari terlepas dari pengaruh Wahidin, Cipto Mangunkusumo ini saya rasa juga sosok yang penting dan harus kita teladani ya sifatnya. Dia lahir di Jepara 4 Maret 1886. Nah, pada umur 13 tahun Cipto muda itu sudah bersekolah di Stovia. Pada umur 13 tahun pada saat itu. Dan dia sudah fokus mempelajari bidang kesehatan. Karena apa ya? Waktu itu Stovia itu merupakan sekolah yang populer gitu. Sekolah yang ya yang lumayan populer lah pada masanya gitu. Makanya tidak heran kenapa pekerjaan mantri selepas dari kemerdekaan itu juga sangat diidolakan oleh masyarakat pada umumnya ya. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar.
Nah, pekerjaan mantri itu sangat apa ya, sangat populer lah pada masanya. Kalau sekarang mantri saya rasa sudah jarang ya, kalau misalkan di kota-kota. Kalau dulu tuh kalau bilang, pamantri itu udah hits banget gitu, pekerjaan yang hits banget dan sangat dihormati oleh, eee, masyarakat setempat karena memiliki posisi, yang penting. Nah, salah satu, keterkaitannya dari Stovia ini. Nah, Cipto Mangunkusumo itu lahir di Jepara 4 Maret 1886. Siapakah, Cipto Mangunkusumo? Cipto Mangunkusumo itu pada masa mudanya itu sudah dikenal cerdas, percaya diri, lantang, dan berani gitu. Jiwa-jiwa lantang dan berani ini sudah terdidik, apa namanya, dari Cipto Mangunkusumo muda gitu. Karena dia itu bilang ke teman-temannya juga, dia merupakan anak rakyat biasa gitu. "Saya anak rakyat biasa kok, saya bukan bukan apa namanya, bukan orang priai seperti kalian," gitu. Dia dia mengenalkan diri seperti itu, entah di depan teman-temannya ataupun di depan, siswa-siswa Stovia yang lainnya. Salah satu contoh tuh ada buku sejarah tuh menulis, dan bercerita terkait dengan pengenalan Cipto Mangunkusumo di depan murid-murid yang lain gitu. Di sana ada murid baratnya, ada, apa namanya, Indonya, orang-orang Indo, orang-orang yang kolaborasi gitu, orang-orang yang menikah antara barat dan Asia, terus ada orang Belandanya juga, ada gurunya juga dari Belanda dan juga ada orang Indonesia. Dia mengenalkan diri, "Saya, eee, Mangunkusumo, eee, saya tercipta dari rakyat biasa dan saya, adalah seorang yang, apa namanya, yang terlahir sebagai rakyat biasa," gitu. Pokoknya gitu, kalau kalau nggak, apa namanya, secara umum dia bilang seperti itu, gitu. Secara garis besar tuh dia bilang seperti itu. Jadi dia memperkenalkan diri pun, dia sangat lantang bahwa saya dari rakyat biasa gitu. Dan dia tuh terkenal, dengan, pakaian atau fashion yang nyeleneh. Dia menggambarkan diri sebagai rakyat biasa tuh dengan fashion-nya juga. Dia memakai, blangkon atau ikat kepala yang bukan ciri khas blangkon, orang-orang priai, karena, perlu kawan-kawan ketahui ya, blangkon atau ikat kepala tradisional nih ya, itu juga memiliki stratifikasi sosial sendiri gitu. Jangan kira kalau ikatnya blangkon tuh cuma satu tipe doang, bukan. Blangkon itu memiliki beberapa tipe yang menjelaskan, stratifikasi sosial seseorang, agar orang itu dapat mudah diidentifikasi. "Oh, si ini pakai blangkon model kayak gini, berarti dia adalah anak si ini," gitu. Nah, Cipto Mangunkusumo itu menggunakan blangkon ciri khas rakyat biasa atau ikat kepala rakyat biasa. Begitu juga dengan, bajunya gitu. Dia tidak menggunakan baju kademangan atau baju, apa ya, yang sudah biasa karisidenan pakai lah gitu, seragamnya gitu. Tidak pakai seragam itu, dia pakai baju, ketan hitam. Kalau orang Jawa bilang tuh baju ketan hitam atau baju tahu kan yang loreng-loreng yang biasa di angkringan itu. Nah, dia pakai baju yang seperti itu modelnya. Dan sarung yang dia pakai juga itu-itu aja gitu, karena katanya dia itu sangat menyukai sarung dengan motif itu, dan akhirnya membuat dia nyaman. Nah, dia memakai sarung dan pakaian yang seperti itu agar, apa namanya, menciri khaskan bahwa dia adalah orang dari rakyat biasa gitu. Nah, dia masuk ke Stovia itu ya karena saya adalah seorang yang cerdas gitu, karena saya adalah seorang Indonesia dengan kemampuan berpikir yang cerdas gitu. Dia bilang seperti itu. Kurang lebih dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya itu membuat orang tuh terheran-heran, "Kok bisa ya?" gitu. Apakah benar dia adalah seorang yang cerdas gitu? Tapi ternyata kenyataannya dia juga merupakan siswa yang cerdas. Itu terbukti dari kesehariannya di sekolah. Dia itu sangat rajin membaca, soalnya dia sangat rajin membaca dan sangat rajin juga mendengar ceramah-ceramah dari guru-gurunya gitu. Kalau misalkan ada orang yang pintar nih sedang ngobrol nih, dia dengerin. Kalau misalkan sekarang tuh kayak seminar kali ya, kayak model seminar kayak gitu. Kalau misalkan ada seminar kayak gitu, dia datang, dengerin, dia catat, dia pelajari. Itulah yang dilakukan oleh
Cipto Mangunkusumo saat muda. Dan dia dikenal percaya diri banget gitu. Dia juga dikenal sebagai sosok yang sosok yang membaur dengan siapapun, dan dia tidak suka adanya diskriminasi, terus seksisme. Dia juga tidak suka rasisme, karena menurut dia, menurut Cipto Mangunkusumo ini, semua orang itu diciptakan sama. Semua orang juga memiliki hak yang sama untuk merdeka. Dan semua orang tidak meminta dilahirkan sebagai A, B, dan C. Itu yang dipahami oleh Cipto Mangunkusumo. Dan itulah yang membuat Cipto Mangunkusumo berpendapat bahwa tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada seksisme, tidak boleh ada rasisme gitu. Kalau misalkan ada, dia pasti akan melawan hal itu gitu. Entah dia dengan kritiknya, seperti biasa dia tuh juga rajin menulis ketika ada sesuatu hal yang tidak beres dengan perbedaan golongan, adanya perbedaan adanya diskriminasi, seksisme, rasisme, dan lain-lain. Dia pasti akan menulis dengan kritis gitu di salah satu media cetak gitu. Atau kalau sekarang tuh sudah jarang ya media cetak gitu. Paling kalau sekarang mungkin nulis di status atau di media online. Kan ada juga di ini ya, ada juga di apa sih kalau media online tuh, ResearchGate juga ada kan, bisa nulis di sana, ada Akademia Edu, mungkin seperti itu. Kalau di masa sekarang ya, kalau di masa dulu dia nulis di media cetak itu sangat rajin. Dan itulah yang membuat Cipto Mangunkusumo juga dikenal oleh publik dan dikenal juga oleh pemerintahan imperialisme Belanda gitu. Dia itu terkenalnya seperti itu gitu. Dia berani, lantang gitu. Dan Cipto Mangunkusumo juga dikenal sebagai dokter rakyat. Kenapa dikenal sebagai dokter rakyat? Karena dia itu dikenal datang ke tempat satu itu mengobati orang-orang sakit gitu. Memang itu yang dia inginkan ketika dia mendaftarkan diri di Stovia, agar dia ilmunya dapat berpengaruh dan dapat membantu atau menolong rakyat Indonesia gitu. Akhirnya dia dikenal sebagai dokter rakyat gitu. Sangat dikenal sekali Cipto Mangunkusumo ini sebagai dokter rakyat. Nah, latar belakangnya ternyata yang menarik di sini, Cipto Mangunkusumo ternyata bukan dari orang biasa. Tapi Cipto Mangunkusumo ini ternyata anak dari seorang kepala sekolah, dan kepala sekolah ini merupakan anak dari seorang bupati gitu. Dan kepercayaan dari Pangeran Diponegoro. Nah, inilah yang menjadi karakteristik Cipto Mangunkusumo gitu. Padahal dia dari kalangan priai, dan dia masuk ke Stovia juga karena sebagai kalangan priai gitu. Karena tidak mungkin orang yang masuk ke Stovia itu dari kalangan biasa gitu. Pasti dia dari kalangan priai gitu. Nah, itulah yang disembunyikan oleh Cipto Mangunkusumo yang akhirnya membuat orang-orang tuh nggak tahu gitu latar belakang dia tuh sebenarnya siapa gitu. Ternyata dia itu adalah seorang anak ini juga, bangsawan juga gitu. Nah, Cipto Mangunkusumo itu dikenal itu tidak menyukai paham feodal dan juga paham kolonial, serta dia juga tidak menyukai adanya perbedaan ras, golongan, dan etnis. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Nah, contohnya dia tidak menyukai paham feodal itu seperti apa? Nah, contohnya itu ketika Budi Utomo ini berdiri, dan nanti kita akan jelaskan di selanjutnya ya setelah ini. Nah, itulah yang menjadi ciri khas dari Cipto Mangunkusumo, salah satu pendiri dari Budi Utomo, selain Sutomo. Nah, Cipto Mangunkusumo ini akhirnya kan membentuk Stovia bersama Sutomo dan lain-lainnya. Nah, tapi karena ada perbedaan ideologi yang tadi berkaitan dengan feodalisme dan kolonial, akhirnya Cipto Mangunkusumo itu keluar dari Budi Utomo. Nah, nanti keluarnya seperti apa saya akan ceritakan di selanjutnya. Nah, lalu dia setelah keluar menjadi anggota Volksraad atau Dewan Perwakilannya yang dibentuk oleh Belanda gitu, Dewan Perwakilan yang dibentuk oleh Belanda. Kalau misalkan teman-teman ke Jogja itu ada
salah satu gedung ya, tulisannya Volksraad di alun-alun, dekat alun-alun. Nah, terus beberapa kali Cipto Mangunkusumo ini juga menjadi tahanan politiknya pemerintahan imperialisme Belanda. Nah, nanti bagaimana dia menjadi tahanan politik akan saya ceritakan selanjutnya. Lalu yang ketiga, sebenarnya pendiri Budi Utomo ini ada banyak ya. Ada Suwardi Suryadiningrat. Nah, itu kenapa tidak dimasukkan? Karena saya mengambil 3 pokoknya saja gitu. 3 pokok yang menjadi poinnya di Budi Utomo dan menjadi aktor utamanya Budi Utomo lah, seperti itu. Walaupun yang lain juga merupakan tokoh penting gitu ya dari Budi Utomo, tapi saya saring gitu. Semoga kawan-kawan juga dapat memahaminya. Nah, lalu yang ketiga itu ada Gunawan. Gunawan Mangunkusumo. Nah, siapa Gunawan Mangunkusumo? Gunawan Mangunkusumo ini ternyata adik dari Cipto Mangunkusumo. Dia itu adiknya, adik kandung dari Cipto Mangunkusumo. Ini yang lucu, kakak adik ini berjuang bersama ya. Ternyata memang didikan dari seorang ayahnya ini sepertinya merupakan karakter yang ditumbuhkan untuk atau agar anaknya menjadi seorang yang berani atau seseorang yang memiliki jiwa kritis gitu. Akhirnya membentuk karakter mereka berdua inilah Cipto Mangunkusumo dengan Gunawan Mangunkusumo gitu. Mereka sangat-sangat sangat-sangat kental gitu terkait dengan kekritisannya gitu. Nah, Gunawan ini sama seperti kakaknya, merupakan seorang muda yang lantang dan berani. Nah, mereka itu Cipto Mangunkusumo dan Gunawan Mangunkusumo ini memiliki visi yang sama, tapi misinya berbeda gitu. Visinya sama, ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi misinya ini berbeda. Mereka punya misi yang berbeda. Misinya Cipto Mangunkusumo dengan misinya Gunawan itu ada perbedaan. Nah, inilah yang membuat kenapa nantinya Cipto Mangunkusumo itu keluar dari Budi Utomo, sedangkan Gunawan Mangunkusumo itu tetap bertahan di Budi Utomo bersama Sutomo. Ini yang akan menjadi pembahasan kita nanti ya setelah ini ya. Nah, Gunawan ini berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ternyata di beberapa sumber yang saya baca, Gunawan ini tidak lulus di Stovia, tidak meluluskan diri gitu di Stovia, tapi dia akhirnya lulus di sekolah Pamong Praja di daerah Probolinggo gitu. Akhirnya dia lulus juga gitu di sana. Dan Gunawan itu memiliki ya itu yang tadi yang saya bilang, perbedaan pandangan ya dengan Cipto Mangunkusumo. Nah, Gunawan Mangunkusumo ini ternyata juga akhirnya menjadi iparnya dari Sutomo. Iparnya Sutomo ini karena dia menikah dengan adiknya Sutomo. Nah, akhirnya itu juga yang mendasari kenapa Gunawan dan Sutomo, Gunawan Mangunkusumo dan Sutomo itu merupakan sahabat karib yang sangat dekat gitu. Kalau misalkan Cipto Mangunkusumo, nah ini yang menarik. Kalau orang dulu, bukan orang dulu ya, kalau tokoh-tokoh pergerakan dulu, tokoh-tokoh pergerakan dulu, ketika dia memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti jalinan silaturahminya atau jalinan silaturasanya atau jiwa kekerabatannya juga putus. Tidak gitu. Ini yang menarik. Walaupun Cipto Mangunkusumo memiliki pola pandang yang berbeda dengan Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo, tapi ternyata mereka masih memiliki kedekatan yang cukup erat, yang juga yang juga bisa dikatakan tidak putus gitu jalinan persaudaraannya. Ini yang menarik. Mereka berbeda berbeda haluan, berbeda pandangan, tapi mereka tetap kalau bertemu ya tetap ini teman saya, ini seperti ini gitu. Karena yang mereka yakini kita memiliki visi yang sama gitu. Visinya satu, merdeka gitu. Merdekakan bangsa ini, membebaskan dari imperialisme, membebaskan dari penjajahan gitu. Tapi kita memiliki misi yang berbeda. Dia memiliki pandangan yang lain dengan saya gitu. Walaupun seperti itu, tapi tidak akan membuat kita itu saling menghakimi satu sama lain dan tidak juga membuat kita
saling membenci satu sama lain. Ini yang menarik gitu. Pada pada masa itu gitu. Saya rasa ini adalah satu hal yang bisa kita contoh gitu untuk mendewasakan karakter kita dan pola pikir kita gitu. Walaupun misalkan nih saya memiliki pola pandang yang berbeda dengan teman-teman, saya rasa itu bukan sesuatu hal yang harus dibesar-besarkan gitu karena itu lumrah terjadi toh. Karena untuk menyelesaikan perkalian 4 kali 4 pun walaupun jawabannya tetap 16 tapi kan ada penyelesaian masalah yang berbeda-beda gitu. Ada yang menyelesaikannya dengan empatnya ada 4 gitu. Tambahin aja 4 tambah 4 tambah 4 sampai 4 kali. Nah, ada yang menyelesaikannya dengan seperti itu. Ada juga yang menyelesaikannya dengan berhitung. Ada juga yang menyelesaikannya dengan kuadrat. Ada juga yang menyelesaikannya dengan perkalian cepat begitu. Nah, tapi hasilnya kan tetap sama gitu. Nah, ini yang harusnya juga kita tauladani gitu dari para tokoh penggerak nasional pada saat itu gitu. Kalau misalkan sekarang dibilang itu mungkin bahasanya nggak kenal baper ya dulu. Nah, orang dulu tuh tidak mengenal baper gitu. Karena mungkin saya rasa karena dia memiliki kebijakan yang kuat yang timbul dari negosiasi pikir atau hasil cipta pikir mereka dari membaca dan juga dari istilahnya perilaku dan norma itu akhirnya membuat mereka sadar, iya ya buat apa juga saling ini kayak gitu saya rasa. Nah, lalu itu terkait Gunawan. Saya tidak mendapatkan banyak terkait Gunawan. Yang pasti Gunawan itu tidak jauh berbeda dengan Cipto Mangunkusumo gitu. Tapi perbedaannya itu yang kental itu ada di pola pandangnya dia yang nanti akan saya ceritakan di organisasi Budi Utomo ini. Nah, organisasi Budi Utomo kenapa dinamakan Budi gitu? Ya karena pada masa itu kata Budi itu sangat apa ya sangat penting gitu bagi orang Jawa gitu pada saat itu karena eh, memiliki sifat apa ya yang seimbang dan keutuhan pada pengetahuan yang sesungguhnya gitu. Nah itulah budi. Bagaimana budi itu juga berbicara terkait dengan etika, norma, pengetahuan, sosiokultur itu budi. Terus faktor antara kita antara manusia dengan Tuhan itu budi disebutnya. Itulah yang menunjukkan karakteristik dari nama Budi Utomo itu sendiri. Utomo ya utama gitu. Jadi budilah yang utama dari organisasi Budi Utomo ini. Kenapa dinamakan Budi gitu? Karena mereka ingin menciptakan karakteristik masyarakat Jawa yang berbudi. Yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak imperialisme itu sengaja memberikan efek domino kepada orang-orang Indonesia atau orang Jawa khususnya agar mereka itu kehilangan identitasnya atau secara teori disebut lost identity. Ketika mereka kehilangan identitasnya, mereka tidak akan memahami karakteristiknya mereka gitu, karakteristiknya sebagai Indonesia, karakteristiknya sebagai orang Jawa. Nah, orang Jawa yang memiliki etika, orang Jawa yang memiliki norma, orang Jawa yang memiliki sifat kebersamaan yang tinggi, sifat gotong royong itu dihilangkan gitu oleh mereka. Salah satu contohnya, gotong royong itu pada masa Belanda itu dibuat sebagai sebuah media untuk menguntungkan pihak Belanda. Jadi karakteristik orang Indonesia kan pada umumnya dan pada khususnya orang Jawa pada saat itu di kita berbicara Budi Utomo itu memiliki keseimbangan yang sangat hebat lah. Jadi karakteristik antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, satu komunal dengan komunal yang lain itu saling membantu. Ini dimanfaatkan oleh Belanda. Nah, akhirnya dia membentuk gotong royong itu dengan eh, apa ya? Dengan sesuatu hal yang gratis gitu jadinya. Karena orang orang Jawa dan orang Indonesia itu senang gotong royong gitu. Akhirnya dia memaksakan gotong royong ini untuk kebutuhan mereka pribadi. Akhirnya menjadi pekerja gratis atau buruh gratisan dan buruh paksaan gitu akhirnya.
bukan lagi gotong royong yang kita kenal gitu. Gotong royong yang kita kenal kan kita ingin membantu atau ingin membangun sesuatu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan komunal. Nah, ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Ayo kita gotong royong, tapi bukan untuk kepentingan komunal atau kepentingan masyarakat setempat gitu, tapi untuk kepentingan transportasi atau industri imperialisme itu sendiri. Contohnya untuk membangun jembatan, untuk membangun jalan, untuk apa namanya membangun pos-pos keamanan Belanda gitu, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang dimanfaatkan oleh Belanda dan akhirnya membentuk lost identity sendiri. Sampai sekarang itu menjadi efek domino. Ketika kita ingin apa namanya sekarang akhirnya membentuk sifat ketika kita ingin gotong royong itu ada pikiran ayo kita gotong royong ah nggak kita gotong royong membersihkan selokan, kita gotong royong membangun jembatan yuk, kita gotong royong memperbaiki jalan gitu. Bisa katakanlah ini di suatu RT atau di suatu RW. Salah satu orang atau beberapa orang akan memiliki pandangan, ah nggak ada uangnya kalau misalkan apa namanya gotong royong di situ, nggak ada apa namanya efeknya buat kita gitu. Akhirnya yang di apa namanya yang dipikirkan oleh mereka itu terkait dengan material, materialisme gitu, bukan terkait dengan efek sosial yang akan kita dapatkan gitu, atau efek sosial yang akan kita rasakan secara komunal gitu. Ternyata itu akan membantu komunal kita loh, akan untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau misalkan kita membangun jembatan, ternyata kita tidak perlu memutar lebih jauh gitu. Kita akan apa namanya mendapatkan waktu yang lebih singkat atau kita memperbaiki jalan ternyata itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan lain-lain. Nah, itulah yang sedikit gambaran terkait dengan lost identity yang diciptakan oleh pihak imperialisme Belanda gitu pada saat itu. Nah, Budi Utomo hadir dan Budi Utomo dibangun untuk menumbuhkan kesadaran terkait dengan hal itu. Dengan cara apa? Dr. Wahidin bilang bahwa hanya satu cara, yaitu dengan cara pendidikan. Hanya melalui pendidikan. Hanya melalui pendidikan. Karena ketika melalui pendidikan, kita dapat memasuki apa namanya pola pikir mereka dan menggantikan pola pikir yang salah tersebut dengan pola pikir dasar orang Indonesia itu sendiri. Nah, organisasi Budi Utomo itu apa namanya yang tadi saya bilang fokusnya kepada pendidikan. Jadi akhirnya dia itu fokus terhadap sosial budaya gitu, sosial budaya dan pendidikan. Dia tidak politis sifatnya. Dia hanya bersifat sosial budaya. Bagaimana dia menumbuhkan jiwa sosial melalui pendidikan dan apa namanya memperbaiki kebudayaan melalui pendidikan. Nah, dari sinilah timbul percikan dari Budi Utomo dan para pendirinya gitu. Salah satunya itu Cipto Mangunkusumo tadi dan Suwardi Suryadiningrat. Siapa Suwardi Suryadiningrat? Mungkin teman-teman juga ada yang siapa sih itu? Nah, Suwardi Suryadiningrat itu nama lain dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ternyata juga merupakan salah satu pendiri dari Budi Utomo. Dan setelah itu Suwardi Suryadiningrat dan Cipto Mangunkusumo keluar dari Budi Utomo karena memiliki paham yang berbeda. Kalau Budi Utomo pada saat itu ingin lepas dari politik, kita tidak mau lepas dari politik. Kita ingin lepas dari politik. Gitu. Sedangkan Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara ingin organisasi ini bersifat politis. Agar apa? Agar dapat merangkul semua kalangan. Bukan hanya orang Jawa saja. Nah, sedangkan organisasi Budi Utomo ini hanya bersifat etnosentrisme. Hanya orang Jawa saja gitu. Satu pulau Jawa dan Madura saja yang ingin dia apa namanya satukan gitu, ingin dia persatukan. Sedangkan untuk keluar dia masih belum berpikir ke arah sana. Mungkin karena sifat kejawaannya itu atau etnosentrismenya itu keetnisannya itu masih sangat kental gitu. Walaupun orang-orang di dalamnya itu bisa dipastikan tidak memiliki sifat diskriminasi sama sekali. Karena mereka juga memiliki ketidakpercayaan kan, karena sifat tadi yang ditempel oleh pihak imperialisme. Itulah yang akhirnya membuat Budi Utomo sedikit tertutup gitu.
terkait dengan itu. Dan organisasi Budi Utomo ini ternyata organisasi yang sangat dibanggakan oleh pihak kolonialisme atau imperialisme Belanda gitu, karena mereka memiliki pribadi yang santun dan lain-lain, dan ternyata mereka ini membantu juga pihak Belanda gitu terkait dengan citranya di masyarakat gitu. Itu yang dipandang Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara sebagai kesalahan gitu, bahwa kita kan ingin melawan dan menghapuskan kolonialisme dan imperialisme, kenapa kita harus bekerja sama dengan pihak Belanda? Nah, itulah yang membuat Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara keluar dan akhirnya membentuk Indische Partij yang bersifat politik atau politis, yang akhirnya Ki Hajar Dewantara Cipto Mangunkusumo ini bekerja sama dan memiliki gandengan dengan seorang Barat, yang kemarin ada pertanyaan dari teman-teman, ada nggak sih orang kolonial yang bekerja sama untuk memerdekakan Indonesia? Ada. Nah, namanya Douwe Dekker. Nah, inilah yang membuat Indische Partij lahir setelah adanya Budi Utomo. Nah, siapakah Indische Partij dan siapakah tiga serangkai ini yang biasa kita kenal dengan tiga serangkai? Mungkin akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, untuk Budi Utomo, saya rasa sampai di situ terkait dengan bagaimana penggambaran Budi Utomo dan bagaimana para pendirinya gitu. Secara umum sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, sahabat kelas, kalau ada pertanyaan silakan boleh di chat ya, atau boleh raise hand ya, untuk di-unmute. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya. Gimana sahabat kelas, untuk penyampaiannya cukup jelas ya? Apa saat ini belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan mungkin boleh direspon juga ya, jadi tahu. Ya, kalau misalkan ada yang mungkin kurang jelas dari teman-teman atau mungkin ada yang ingin kita bahas terkait dengan Budi Utomo, terkait dengan Sutomo atau terkait dengan Cipto Mangunkusumo dan Gunawan, mungkin bisa kita bahas. Bagaimana karakteristik dari Budi Utomo ini ternyata membangun dampak dan efek yang cukup besar bagi pergerakan bangsa ya, pergerakan nasional. Bahwa setelah itu lahirlah pergerakan-pergerakan yang lainnya. Salah satunya Indische Partij. Nah, Indische Partij ini juga merupakan organisasi yang besar gitu. Izin bertanya, organisasi Budi Utomo sekarang masih ada apa enggak gitu? Nah, organisasi Budi Utomo gitu secara de facto dan de jure itu sudah nggak ada setelah 1938. Setelah 1938 itu organisasi Budi Utomo itu sudah tidak ada gitu. Sudah hilang karena ada beberapa faktor yang mendasari itu. Salah satunya faktor internal gitu. Nah, faktor internal inilah yang membuat Budi Utomo itu bubar gitu ya, bubar barisan gitu. Kalau misalkan melihat Budi Utomo yang sekarang, kita bisa melihat salah satu sekolah SMA dan SMK di Jakarta kan ada ya, masih ada sekarang SMA dan SMK Budi Utomo gitu. Nah, itu SMA, SMK atau sekolah yang paling tua saya rasa. Nah, itu masih ada sekolahnya sampai sekarang dan kita lihat bentuknya juga tidak jauh berbeda gitu. Bentuknya nggak berbeda banget sih dari yang dulu gitu. Mungkin ada perbaikan di beberapa tempat gitu. Makanya kenapa sekolah SMA dan SMK Budi Utomo itu klasik banget gitu ya, old school kalau dilihat. Jadi itu merupakan salah satu material penting dalam sejarah. Mungkin kita bisa disebutnya juga sebagai cagar budaya ya, yang harusnya dilindungi itu. Karena saksi sejarah dari pergerakan Budi Utomo.
Itu kalau organisasi Budi Utomo. Nah, ada yang lain? Apakah ada yang lain dari teman-teman? Kalau misalkan apa namanya, boleh saya sharing nanti Kak. Nanti saya juga bisa apa namanya, share terkait dengan buku Cipto Mangunkusumo ya. Nanti saya email terkait dengan buku Cipto Mangunkusumo. E-book bukunya. Jadi bisa dibaca dari HP teman-teman sendiri. Mengapa Budi Utomo dianggap sebagai pelopor organisasi pergerakan nasional? Nah, itu yang sebelumnya dikatakan dan yang tadi juga sempat kita bahas, Hanisa ya, bagaimana Budi Utomo sebagai pelopor gitu, pelopor organisasi pergerakan nasional. Nah, Budi Utomo ini oleh para ahli sejarah dan para penulis sejarah historiografi Indonesia menyebutkan bahwa Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang memiliki karakteristik kebaratan gitu. Atau organisasinya seperti pembentukan organisasi ala barat atau ala Eropa gitu pada saat itu. Nah, itulah yang dibentuk oleh apa namanya, para orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa di Stovia pada saat itu. Mereka mencontoh dari apa yang sudah mereka pelajari di sekolahnya dan apa yang sudah mereka dapatkan dari sumber-sumber informasi luar yang akhirnya mereka tampung, mereka rangkum, akhirnya mereka praktekkan di lapangan. Nah, cara-cara seperti itulah yang akhirnya diikuti oleh apa namanya, organisasi-organisasi yang lain. Organisasi-organisasi yang lain ini ternyata juga merupakan bagian dari Budi Utomo sebelumnya. Nah, ini yang sangat menarik gitu terkait dengan Budi Utomo. Jadi orang-orang ini setelah mendapatkan influence dari Dr. Wahidin, mereka juga menyebarkannya lagi ke tempat yang lain gitu. Ada yang menjadi Indische Partij, ada yang menjadi Sarekat Islam, ada juga yang menjadi organisasi-organisasi apa namanya, akar rumput lainnya gitu. Inilah yang membuat organisasi Budi Utomo dikatakan sebagai organisasi pelopor pergerakan nasional dalam periodik pra kemerdekaan Indonesia gitu kalau dalam sejarah. Nah, ini saya rasa harus harus kita manfaatkan gitu ya. Maksudnya apa ya, terkait dengan pengetahuan ini gitu, terkait dengan pengetahuan pembentukan Budi Utomo gitu. Siapa tahu gitu teman-teman sekalian juga yang di rumah dapat mengaplikasikan hal yang sama gitu terkait dengan apa yang Kak Tony lakukan ini juga gitu terkait dengan apa pembelajaran via daring seperti ini. Nah, kawan-kawan juga kan siapa tahu dapat juga membagikan pengetahuan ini juga via WA group misalkan, via WA group keluarga misalkan. Jadi terkait dengan kesejarahan dilemparkan lagi pengetahuannya ke apa namanya grup WhatsApp keluarga yang akhirnya membentuk pengetahuan sejarah yang tidak putus. Selain itu juga dapat apa ya, menangkal berita-berita yang tidak betul atau hoax-hoax yang sekarang marak beredar gitu. Nah, ini bisa kita contoh bersama bagaimana pergerakan nasional melalui melalui simpul apa namanya ya, saling mempengaruhi antara satu dengan mempengaruhi hal yang baik ya, antara satu dengan yang lain ternyata berdampak baik juga gitu untuk Indonesia itu sendiri. Akhirnya kan ketika Budi Utomo ini lahir, di situ juga kita dapat melihat kenapa Soekarno dapat menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam kemerdekaan. Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka,
dan lain-lainnya. Dari mana ini? Ternyata kalau misalkan kita lihat periodiknya, ya dari sini juga keterkaitannya. Dari organisasi pertama yang yang dibentuk oleh Stovia, yaitu Budi Utomo. Nah, dari David Rustandi, apakah Budi Utomo pahlawan pergerakan nasional? Nah, seperti yang dijelaskan bahwa Budi Utomo itu merupakan nama dari organisasi, ya, nama dari organisasi atau nama dari komunitas pergerakan lah, organisasi pergerakan, ya. Organisasi atau komunitas mungkin hari ini. Pergerakan nasional itu nama organisasinya, ya. Sedangkan nama pahlawannya itu ada Sutomo, ada Cipto Mangunkusumo, ada Dr. Wahidin, ada Gunawan Mangunkusumo. Nah, selain itu juga ada Suwardi Suryadiningrat atau kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Juga ada masih banyak yang lainnya sih sebenarnya. Cuma yang pada umumnya biasa disebutkan ya itu. Gitu. Dan itu merupakan tokoh sentral dari Budi Utomo. Jadi seperti itu Kak David Rustandi ya, terkait dengan Budi Utomo itu bukan nama pahlawan, tapi Budi Utomo itu merupakan organisasi pergerakan atau lembaganya, lembaga. Mungkin komunitas kita sebut ya. Komunitas dari yang komunitas dari perkumpulan dari orang-orang yang menggerakkan kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi itu yang yang disebut dengan Budi Utomo. Kalau misalkan kita bisa sebut juga mungkin perkumpulannya ya, perkumpulan tokoh-tokoh pergerakan lah gitu. Itu Budi Utomo. Kalau misalkan kita ini sekarang kita kaitkan dengan yang sekarang, Budi Utomo mungkin serupa dengan dengan ini mungkin New Normal Learning Center. Jadi seperti itu. Jadi nggak jauh berbeda, cuma mereka punya pertemuan, pembahasan, terus kegiatan dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya pertemuannya sama seperti ini, komunitas yang sama gitu, komunitas yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki cita-cita yang sama terkait dengan pendidikan Indonesia, gitu. Terkait dengan masa depan bangsa Indonesia gitu. Itu teman-teman. Nah, jadi yang saya ingin sharing juga sama teman-teman bahwa ketika kita misalkan berada di sebuah tempat gitu yang bisa kita tauladani dari para penggerak atau pembangun atau pendiri dari Budi Utomo ini, yaitu yang pertama itu kita harus berani, yang kedua kita itu harus bertanggung jawab, yang ketiga kita itu harus memiliki budi, yang keempat kita juga harus memiliki keilmuan yang cukup gitu. Nah, keilmuan yang cukup ini didapat dari mana? Keilmuan yang cukup ini kita bisa mendapatkan dari mendengarkan seseorang berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan, atau kita dapat membaca dan mempelajari buku-buku pelajaran atau buku-buku terkait dengan ilmu pengetahuan, atau yang ketiga kita dapat ikut serta dalam sebuah metode pembelajaran gitu, yang akhirnya nanti dapat mempengaruhi sistem pemikiran kita. Nah, akhirnya juga mempengaruhi kecerdasan kita gitu kan. Nah, yang kedua yang terkait dengan bertanggung jawab itu bagaimana kita mendapatkannya, yaitu dari integritas kita gitu. Kita harus menjadi seseorang yang bertanggung jawab gitu. Agar integritas kita juga dapat kualitasnya dapat dinaikkan lah gitu. Kalau kita menaikkan integritas kita, kalau kita menjadi seseorang yang bertanggung jawab, saya rasa itu mengecilkan kemungkinan kita untuk untuk
menyebabkan sesuatu hal yang tidak baik di sekitarnya gitu, di sekitar lingkungan kita gitu. Akhirnya tidak berdampak buruk gitu bagi lingkungan sekitar kita. Nah, kita harus memiliki sifat-sifat seperti itu gitu, seperti apa yang kita lihat dan kita pelajari hari ini terkait dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional kita gitu. Nah, kita juga saya rasa harus bersikap dewasa kan. Hal yang ingin saya kutip terakhir nih terkait dengan pergerakan nasional ini karena sudah tidak ada yang bertanya ya. Dewasa dan tua itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kalau misalkan tua itu terkait dengan angka kan, terkait dengan umur gitu, terkait dengan jumlah angka gitu yang ada di hitungan lahir kita gitu, dari hitungan lahir kita. Tapi kalau dewasa itu bukan berarti kita adalah seseorang yang tua gitu. Karena dewasa itu berkaitan dengan pola pikir kita gitu. Kalau dewasa itu tua belum tentu dewasa, karena dewasa itu berkaitan dengan pola pikir. Nah, pola pikir itu berkaitan dengan apa? Pola pikir itu berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu pengetahuan, lalu bijaksananya kita harus mempraktekkan itu di sekitar kita, di lingkungan kita. Hanya satu hal yang bisa mendorong itu semua, satu hal yang bisa kita pelajari juga dari tokoh pergerakan kita itu, yakni kita harus belajar menjadi seseorang yang berani gitu. Karena kalau misalkan kata filsuf Tiongkok Lao Tzu bilang keterpurukan adalah awal dari perubahan yang besar. Jadi itulah juga yang menyebabkan orang Indonesia ketika sudah terpuruk, kenapa bisa bangkit? Karena keterpurukan itulah kita bisa bangkit gitu. Itu mungkin untuk kelas hari ini Kak, terkait dengan Budi Utomo. Untuk minggu depan saya rasa kita akan membahas terkait dengan Indische Partij dan lebih pokok ke Ki Hajar Dewantara sih. Karena itu saya rasa sangat-sangat penting untuk kita gitu. Bagaimana kita juga udah lama gitu ya nggak membahas terkait dengan Tuturi Handayani, Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ini sesuatu hal yang menarik yang bisa kita bahas nantinya. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, baik. Pak Dharma, terima kasih atas sharing-nya malam ini. Ya. Untuk pertanyaan David, kita akan bahas di minggu depan ya, David ya. Oh, iya. Oke, sahabat kelas, untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Pak Dharma, terima kasih. Ya, terima kasih, lagi, Kak. Atas sharing-nya. Ya, sahabat kelas, ketemu lagi minggu depan. Sahabat kelas, kapasitas ruang kelas kita 1000 ya. Jadi ini sahabat kelas mungkin yang sudah ikut bisa info ke teman atau saudara supaya bisa join, karena tujuan kelas ini adalah belajar sejarah ya, karena memang dasar kepemimpinan negara itu adalah dari sejarah ya, betul ya? Betul, Kak, benar. Jadi harapannya ntar sahabat kelas bisa ngajak teman atau siapapun bisa bergabung ya. Oke, terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Ya.